mentor kita hari ini ya, teman lama gue gitu, nggak lama-lama amat lah ya. Ada Wahyu Muksitawardana. Dia adalah seorang software engineer, udah sekitar lebih dari 5 tahun gitu ya. As a software engineer di teman-teman tahu ya, Bukalapak. He started his career as a founder of Conventory.com. Actually, he's an entrepreneur, I can say gitu ya. Tapi entah kenapa dia entrepreneur and also ngoding gitu kan. Jadi dua-duanya dia oke lah yang mana aja gitu. And then he started his journey as a junior system engineer. And then become a DevOps engineer, and today he become a DevOps engineer manager gitu since 2021 gitu ya. Di sini dia juga dapat banyak achievement. Wah, lo jadi ini ya anak teladan ya Pak ya di Bukalapak ya Pak ya gitu. Ya, nggak sengaja Bun. Nggak sengaja. Nggak sengaja aja udah teladan ya Bun. Oke, jadi ada Bar Racer Award Infrastructure Engineer, and then Bukalapak Value Implementation, Culture Kickstarter Award, like oh my god. And also beside that gitu ya, dia juga adalah kontributor di Developer Circle by Facebook di Bandung bareng sama gue. And many certification yang dia punya untuk menunjang professional ability-nya. Oke, so Wahyu, kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya sebelum. Boleh. Penasaran gak sih guys kalau Wahyu ini bisa memulai karirnya di Bukalapak gimana? Ini tuh company pertama lu bukan sih, selain company yang lu bikin sendiri? Iya, benar. Company pertama. Company pertama ya. So apa rasanya waktu join company dan itu company-nya udah pemain besar gitu di Indonesia? Apa kalau ada ekspektasi yang ternyata wah begini surprising or what? Apa tuh? Oke, jadi dulu sebenarnya sempat bikin startup sendiri ya. Namanya Conventory, teman-teman bisa cari di LinkedIn. Cuma udah nggak diurus. Jadi sempat bikin startup sendiri, terus nyoba bikin bisnis, ya belajar lah waktu itu, baru lulus. Terus habis itu kok ngerasa mentok gitu, kayak kok gue gini-gini aja gitu, kayak gitu. Akhirnya coba pengen tahu sesuatu yang lebih luas. Akhirnya waktu itu nyoba untuk join ke ya startup lah ya, kayak orang-orang lah ya pengen join startup gede. Akhirnya nyoba, terus akhirnya keterima, ya apa ya, bisa dibilang beruntung ya, bisa keterima di Bukalapak waktu itu. Terus sempat ngalamin imposter syndrome, kalau teman-teman tahu. Imposter syndrome tuh, ada yang tahu nggak imposter syndrome? Ya merasa kayak nggak mampu gitu nggak sih kayak? Iya, betul. Jadi sempat ngerasa, oh lingkungannya jago-jago banget gitu, jago-jago banget. Terus kayak, wah ngerti apa-apa nih, kayak gitu. Really? Seorang Wahyu? Really. Dulu sempat pikir kayak gitu, dan ya dari situ sih harus ngakuin dulu kalau ya emang nggak ngerti gitu, ngakuin nggak ngerti, dan akhirnya mau belajar, nanya-nanya untung punya banyak tim, apa ya, bukan tim ya, kayak peer yang mau support, jadi ya bisa belajar bareng. Terus habis itu bela-belain sampai apa ya beres kerja tuh kita masih belajar, nanya-nanya ke teman, kayak ini gimana caranya mas ya, gimana cara ngerjainnya gitu, kayak gitu. Ya step by step, akhirnya ngerti. Terus bilang ke manajer juga waktu itu, dulu kan masih ada manajer kan di atas gua. Terus bilang ke manajer, mas, gue pengen growth nih kayak gini gitu. Ekspektasi gue pengen kayak gini. Dari situ dibantu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pertama kali baru join ke perusahaan atau mungkin first graduate, yang jelas jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk belajar. Terus intinya jangan segan lah untuk nanya teman, terus habis itu piring bareng gitu. Dan yang paling penting teman-teman harus cerita ke manajer, teman-teman pengennya apa, karena manajer bukan dukun gitu, nggak bisa tahu isi pikiran teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau pengen growth bilang gitu, kalau pengen belajar sesuatu bilang kayak gitu. Syukur-syukur kalau manajernya support ya, itu bakal growth teman-teman bakal bagus kayak gitu. Ya itu sih dulu sempat ngerasa yang paling di highlight paling itu ya, sempat ngerasa imposter syndrome. Itu sekitar setahun 2 tahun bahkan sampai. Oh ya? Setahun 2 tahun? Setahun lah. Setahun lah ya. Wow. Kayak gitu.
Oke. Ya, jadi, guys, Wahyu tuh yang gue tahu ya ada orang yang cukup confidence gitu ya, karena orang yang membangun bisnis tuh biasanya punya confidence-nya sendiri gitu kan. Terus dia join e-commerce ternyata itu bukan menjadi sesuatu hal yang, oh gampang gitu kan, ternyata dia juga perjuangan ya Yu ya di 1 tahun pertama even ya. Ya I beda see. banget lah ternyata gitu, sesuatu yang besar banget gitu yang di-handle. Oke, nanti sedikit cerita juga gimana pengalaman-pengalamannya, ada di slide nanti. Oke, lanjut aja langsung silakan, the screen is yours Wahyu. Jadi pertama-tama aku mau tadi udah kenalan ya, nama gue Wahyu, bisa dipanggil Wahyu. Mungkin sedikit cerita ya, dulu once upon a time ya, dulu ceritanya itu ini cerita-cerita zaman dulu lah. Ceritanya ada seorang engineer gitu, baru fresh grad, terus kemudian dia join ke sebuah perusahaan startup gede lah, udah tau lah ya apa gitu. Terus di sana tadi dia nggak ngerti apa-apa gitu, nggak ngerti apa-apa, nyoba figure out ngerjain sesuatu. Waktu itu perusahaannya itu masih pakai on-prem. Teman-teman tahu on-prem nggak? On-prem itu ibaratnya teman-teman punya server fisik kayak gitu. Jadi perusahaan itu punya server fisik dan semua servernya fisik semua. Jadi kita sebutannya bare metal ya kalau server fisik itu. Kita punya bare metal, kalau nggak salah ada 3.000 bare metal, banyak banget ya 3.000 bare metal, bayangin aja. Itu mau nginstalnya gimana gitu 3.000 bare metal. Jadi banyak banget. Nah, ketika baru masuk itu si engineer itu diminta bikin storage server. Jadi goalsnya. Jadi diminta bikin 3 petabyte storage server. 3 petabyte itu 3.000 tera. Jadi 3 juta giga petabyte storage cluster dengan 600 hard disk. Jadi bayangin aja hard disknya seberapa banyak gitu. Sampai kita nyebut servernya itu namanya missile launcher. Soalnya kalau dibuka itu kayak buka gitu, kayak missile launcher gitu hard disknya. Jadi kita sebutannya missile launcher dan nggak bisa diangkat sama orang. Jadi ngangkat servernya itu harus pakai mesin, harus pakai forklift gitu. Saking beratnya. Ya itu on-prem gitu. Jadi harus punya tim dedicated waktu itu. Kita punya tim data center. Timnya itu ya kerjaannya bantuin masang servernya. Terus habis itu kalau nggak salah butuh waktu seminggu ya untuk prepare hardware-nya. Jadi untuk prepare hardware aja tuh butuh waktu seminggu. Jadi kayak hardware dipasang-pasangin, make sure semuanya nancap, terus connection-nya kabel-kabelnya itu nancap semua gitu. Terus habis itu setelah jadi, next-nya apa? Install OS-nya gitu. Kita harus install OS-nya. Itu kalau nggak salah ada berapa server ya? Dari 600 di sini, sekitar 30-an kalau nggak salah. Bukan. Bagi 30-an server. Ada sekitar 30-an server. Harus install OS-nya satu-satu. Dan untung dulu ada teknologi namanya Foreman, kalau teman-teman tahu. Foreman itu intinya buat remote si bare metalnya belum punya OS, biar kita bisa install OS. Nah, akhirnya kita install OS. Kemudian kita tuning, terus habis itu, ya namanya OS kan harus dituning ya. Kita harus tuning, kita harus tahu hardware-nya itu mereknya apa, si motherboard-nya. Jadi kita bisa tuning, interface dan lain-lainnya. Kita ubah segala macamnya, banyak parameter yang diubah. Terus habis itu kita install agent monitoring, agent logging gitu. Kalau teman-teman tahu, di sini ada yang kerja di DevOps nggak? Nggak ada ya? Belum tahu ya? Jadi gini, teman-teman kalau punya server itu harus dimonitoring dan harus ada loggingnya. Logging itu ya apa ya? Kayak catatan-catatan gitu lah, baris-baris ada activity apa di server itu. Dan itu penting. Kalau teman-teman udah bekerja di perusahaan besar, itu penting banget, berharga banget. Karena bisa jadi teman-teman ada insiden, nilai insidennya miliaran rupiah, dan itu bisa di-solving gara-gara logging dan monitoring gitu, kayak gitu. Jadi logging dan monitoring itu penting. Maka dari itu waktu kita bikin node itu, bikin bare metal itu, kita install OS-nya, habis itu kita install monitoring dan loggingnya, install agent-nya satu-satu, kayak gitu. Untung ada toolingnya, namanya Ansible kalau teman-teman tahu. Jadi itu tools buat nge-SSH banyak server sekaligus dan nge-run script pakai Python, intinya seperti itu. Tapi nama toolnya namanya Ansible ya. Kita install satu-satu tuh agent-agentnya, agent monitoring, agent logging. Udah jadi kan? Habis itu disknya harus kita cek satu-satu, beneran kosong atau enggak.
Kayak gitu. 600 di sini kita bersihin semua, kita wipe. Ya pakai tool yang sama juga Ansible tadi. Udah beres, baru kita install clusternya. Install, kita rencanain tuh, oh gimana nih strukturnya gitu, pembagiannya gimana, networknya kayak gimana gitu. Jadi 3 petabyte storage, langsung kita masukin data ke situ. Semua gambar di perusahaan itu di-serve sama cluster ini, semua gambarnya. Itu kalau nggak salah udah keisi sekitar 1 petabyte. Jadi 30% utilization-nya udah kepake. Dan apa yang terjadi? Clusternya nggak stabil. Tiga kali dalam seminggu clusternya pasti down. Itu yang kejadian. Jadi kita udah bikin susah-susah, ada server fisiknya, 3 kali seminggu down. Dan itu apa ya, bener-bener bikin burnout waktu itu. Kita timnya ada 3 orang. Waktu itu si engineer itu punya tim 3 orang ya, bareng-bareng ya. 3 orang, dan mereka gantian gitu lembur sampai jam 1 malam, sampai jam 10 malam gitu, untuk troubleshoot ketika down. Soalnya ini kan masalah gambar ya, ketika clusternya down, gambar di website itu hilang semua dong. Bayangin kalau websitenya itu website e-commerce gitu. Orang mau belanja nggak ada gambarnya gitu. Jadi untungnya masih ada CDN, kalau teman-teman tahu. CDN itu ibaratnya itu kayak case atau storage sementara di depan sebuah storage, gitu namanya CDN. Untung ada CDN. CDN itu kita pakai third party, jadi bayar ke perusahaan lain. Untung masih ada itu. Cuma untuk image-image yang belum pernah di-hit atau image baru yang nggak ada di CDN, otomatis nggak bakal kelihatan. Jadi websitenya blank gitu, ketika image-nya kosong gitu, kayak gitu. Dan itu mereka berkali-kali telepon sama si level gitu, ini kenapa nggak up gitu, sampai jam berapa ini bisa up gitu. Bayangin aja seberapa stresnya mereka gitu. Kayak gitu. Nah, akhirnya solusinya apa? Penyebabnya apa dulu deh? Penyebabnya apa? Penyebabnya itu salah configuration. Jadi kita salah config, terus desainnya salah, dan karena di on-prem nggak fleksibel gitu. Bayangin aja, kita udah develop segitu gedenya, gimana cara benerinnya gitu. Susah kan benerinnya. Terus semua storage atau semua, kan kita banyak microservice ya. Semua microservice itu storage-nya ada di cluster yang sama gitu. Jadi ketika apa ya? Kalau teman-teman tahu ya, object storage itu kan disimpannya di bucket ya istilahnya. Bucket itu kayak apa ya? Kayak folder lah ibaratnya, kayak folder. Nah, si microservice itu dia naruh storage-nya di bucket. Dan bucket itu dikumpulin di satu cluster. Otomatis ketika ada satu bucket yang traffic-nya tinggi, terus kemudian bikin masalah, semuanya kena jadi satu. Kayak gitu. Itu yang kejadian. Jadi ada satu bucket yang akses microservice-nya tinggi, dia ngimpact semuanya gitu. Akhirnya gara-gara satu microservice semua kena, single point of failure. Kayak gitu. Dan ini kita dulu masukin data ke sini tuh butuh waktu sekitar berapa ya? Berbulan-bulan intinya. Kemudian karena salah desain, otomatis kita harus bikin cluster yang lebih benar karena kita udah belajar ya. Kemudian kita migrasi datanya dari cluster yang salah ke cluster yang benar. Kayak gitu. Butuh waktu sekitar 6 bulan waktu itu untuk pindahin data. Kenapa? Karena kalau diburu-buru, clusternya bakal down. Kan dia baca data kan. Ketika bacanya makin tinggi, otomatis clusternya nggak kuat, down lagi gitu. Jadi ya apa ya, tarik ulur lah ibaratnya, tarik ulur. Jadi ya itu on-prem. Itu pengalaman yang dulu kita alamin di Bukalapak gara-gara on-prem ini. Terus solusinya apa? Solusinya pindah ke cloud. Jadi untung waktu itu perusahaan tahu, ngelihat bahwa Bukalapak ini sering down gitu ceritanya waktu itu. Itu tahun berapa ya? 2018-an lah kalau nggak salah. Ngelihat Bukalapak ini sering down. Dan itu impact ke revenue kan, otomatis impact ke bisnis. Nah, solusinya gimana? Banyak yang ngusulin pindah ke cloud. Dan banyak yang nggak setuju gitu. Karena ngerasa, oh cloud ini nggak fleksibel gitu. Ketika kita di on-prem kita bisa ngelakuin segala hal gitu. Kita bisa nge-build semau kita, bisa tuning semau kita gitu. Dan itu emang kenyataannya gitu. Kenyataannya kalau kita di cloud kita nggak punya sedalam config sedalam itu gitu. Jadi kita pakai apa yang disediakan sama si providernya itu gitu. Nah, akhirnya kita pindah ke cloud, terus habis itu
migrasinya kalau nggak salah butuh waktu 9 bulan ke cloud itu. Dan pertama kali yang dipindah itu storage ini, jadi kita pindahin semua. Dan sekarang kalau butuh storage baru itu tinggal cuma butuh waktu 15 menit untuk develop, untuk bikin satu buah bucket storage itu gitu. Beda sama sebelumnya. Kita harus butuh waktu panjang gitu untuk bikinnya. Nah itu sedikit intro lah ya. Apa ya? Perbedaan on-prem sama cloud gitu. Jadi on-prem itu sekaku itu, sesusah itu developnya, tapi teman-teman bebas ngelakuin apapun, bisa tuning sedalam mungkin. Tapi kalau di cloud teman-teman lebih merasa aman gitu, karena ada yang bantuin gitu untuk nge-config-nya. Nah itu bedanya kayak gitu. Nah di slide ini gue bakal coba jelasin pertama perbedaan on-premise, cloud sama serverless. Jadi selain cloud itu ada istilah serverless. Serverless itu sebenarnya salah satu fitur dari cloud itu sendiri, cloud provider ya. Jadi cloud provider itu ada yang ngeluarin fitur serverless ini. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang itu serverless itu ya cloud itu gitu. Yang kedua bakal coba jelasin tentang Google App Engine. Google App Engine ini salah satu serverless yang disediakan oleh Google. Sebenarnya ada satu lagi namanya Google Function yang lebih serverless lagi ibaratnya. Cuma Google Function ini nggak fleksibel ya, jadi benar-benar spesifik. Nah, makanya gue coba jelasin yang Google App Engine aja. Terus terakhir ada DevOps Practice. Ini kalau sempat nanti kita coba jelasin gimana DevOps Practice itu dan gimana kita deploy sebuah aplikasi, kemudian monitoringnya gitu, gimana praktisnya gitu di perusahaan-perusahaan besar atau di di startup gede kayak gitu. Oke, dari yang pertama dulu, perbedaan on-premise, cloud sama serverless. Mungkin mau jelasin dulu yang pertama, cloud itu apa gitu, cloud computing itu apa? Yang pertama itu yang jelas cloud computing itu harus memenuhi on-demand self-service. Ini yang pertama ya. Kursor gue kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Jadi yang pertama yang paling kiri ya, on demand self service. Jadi teman-teman kalau butuh sesuatu itu nggak butuh interupsi dari penyedia providernya. Seumpama teman-teman pengen bikin virtual machine nih di Google, itu tinggal teman-teman klik sendiri, intinya bisa. Jadi no human intervention. Teman-teman bisa ngelakuin segala halnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu broad network access. Jadi seumpama nih teman-teman pakai Google, kemudian biasanya cloud provider itu dia punya zone atau region. Region itu maksudnya di mana server itu disimpan, gitu. Di mana data centernya. Jadi tetap ada data center fisiknya ya. Jadi cloud itu bukan sepenuhnya nggak ada server gitu, tapi tetap ada servernya. Cuma yang maintain bukan kita, tapi cloud providernya. Dan biasanya ada zone-nya, ada region-nya. Di Indonesia kalau nggak salah yang udah ada itu AWS, Google kalau nggak salah yang udah ada, Google sama AWS kalau nggak salah. Yang udah gue pakai itu Google, terus kemudian di Singapura itu juga ada banyak, ada Azure, ada Google, ada AWS, dan biasanya kalau orang-orang itu pakainya Google di Singapura. Jadi intinya servernya ada di sana, tapi aksesnya bisa dari mana aja. Itu broad network access. Jadi teman-teman bisa akses servernya dari manapun. Sesimpel kayak aplikasi kita disimpan di sana, tapi kliennya ada di Indonesia. Jadi trafficnya ke sana dulu, gitu, kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga itu resource pooling. Jadi si resource tadi itu harus bisa dikelompokkan. Jadi kalau di Google itu istilahnya nanti ada project. Kalau di Azure itu namanya ada resource pool. Jadi resources teman-teman harus bisa dikelompokkan. Jadi sebuah kelompok yang itu nanti bisa buat maintain, bisa buat mengukur cost, dan lain-lain. Terus, customer lain itu juga nggak bisa ngelihat resource kita. Jadi terpisah. Jadi ketika teman-teman punya server, terus di data center yang sama, atau ibaratnya bisa dibilang kan sebenarnya secara fisiknya, kalau kita punya server, itu kan sebenarnya ditaruh di sebuah server kan. Dan bisa jadi orang lain tuh naruh server yang sama juga di, kepencet. Dan bisa jadi orang lain tuh naruh server juga di server fisik yang sama kan. Cuma mereka nggak bakal bisa saling akses karena emang harus terpisah gitu secara aksesnya. Yang keempat itu rapid elasticity, jadi harus bisa growth, harus bisa teman-teman butuh nih servernya nambah, awalnya 5 server jadi 10 gitu. Itu harus bisa dalam waktu cepat. Harus tinggal klik-klik doang atau tinggal ngedit config-nya.
intinya kayak gitu. Bahkan beberapa fitur di cloud itu bisa growth berdasarkan traffic. Jadi dia ngelihat traffic nih, sumpama dia awalnya punya 3 server doang, tapi ketika trafficnya tinggi, ketika saat 11-11 mungkin gitu ya, terus trafficnya kan naik tuh. Nah, si server yang kita punya itu harus bisa growth otomatis, harus bisa nambah otomatis. Itu ada fitur kayak gitu juga di cloud. Terus yang terakhir, measure service. Jadi kita bisa tahu cost yang kita pakai secara hampir real time ya. Biasanya tuh jangka waktunya sekitar seminggu atau 1 hari atau seminggu biasanya. Jadi kita bisa tahu cost yang kita pakai. Jadi server kita tuh sebenarnya costnya berapa sih gitu. Jadi kita bisa prediksi ke depannya tuh kalau ada peningkatan itu kita harus nambah cost berapa gitu. Ini penting karena kalau teman-teman nanti bergerak di bidang DevOps, cost itu salah satu yang harus teman-teman pikirin gitu. Karena perusahaan kan pasti mikirin cost juga ya, kayak gitu. Nah, lanjut lagi, habis itu sejarahnya lah ibaratnya ya. Kalau teman-teman tahu, dulu itu orang-orang tuh populer dengan colocation. Jadi kalau kita pengen punya server, itu nyewa colocation, nyewa tempat di data center, kemudian naruh server. Itu yang paling populer dulu. Dan itu yang kita lakuin juga dulu waktu itu. Jadi kita nyewa tempat di data center, kemudian kita naruh server di situ. Itu yang paling populer. Kemudian berubah lagi. Mulai trennya itu berubah, kita sewanya virtual machines. Jadi provider-provider itu dia punya servernya diinstal host-host yang biasanya itu bisa buat virtual machines, contohnya kayak Proxmox, kemudian VMware gitu, dan dia jualan ke kliennya itu dalam wujud virtual machines. Google pun kayak gitu ya, Google GCP pun kayak gitu, dia juga jualan virtual machines juga. Kemudian berkembang lagi nih, ada banyak fitur, kayak dia jualan GKE, Google Kubernetes Engine, dia jualan managed service. Kemudian yang paling terakhir itu jualan serverless. Serverless itu apa? Intinya kita nggak maintain resource-nya. Jadi kalau virtualization ini, kita sebagai user itu kita harus tahu kita butuh berapa gitu, storage-nya butuh berapa, memorinya butuh berapa, network-nya butuh berapa gitu. Kita masih config. Kalau serverless itu sama sekali enggak. Kita cuma punya code, kita upload, udah beres, selesai. Sesimpel kayak gitu. Jadi kita tutup mata dengan infrastrukturnya. Intinya kayak gitu. Nah, ini ibaratnya perbandingannya Google GCP Compute Architecture. Jadi makin ke kiri itu sebutannya IaaS atau Infrastructure as a Service, terus makin ke kanan tuh Managed Service. Jadi yang paling kiri ini paling ibaratnya kita bisa manage si infrastrukturnya. Yang paling kanan itu infrastrukturnya dynamic. Jadi kita nggak bisa maintain dan itu bakal berubah sesuai kebutuhan kita. Itu yang paling kanan. Dan kita biasanya bayar tuh berdasarkan traffic biasanya. Nah, yang paling kiri ini contohnya Compute Engine. Compute Engine itu virtual machine ya. Jadi ketika kita butuh VM atau kita butuh VM ya. Jadi itu IaaS kita bisa deploy. Teman-teman bisa pakai Terraform atau bisa pakai Ansible untuk deploy-nya atau mungkin pakai command-nya langsung, command SDK-nya. Itu teman-teman bisa pakai Compute Engine ini, virtual machine. Terus geser ke kanan, itu hybrid antara IaaS dan PaaS. PaaS itu platform as a service. Jadi ini hybrid. Salah satu contohnya itu Kubernetes Engine atau sebutannya GKE ya, Google Kubernetes Engine. Jadi teman-teman sebenarnya ini masih pakai Compute Engine juga. Jadi teman-teman kalau bikin ini nanti bakal di deploy Compute Engine, tapi yang maintain Google langsung. Jadi teman-teman tinggal perintah mau bikin cluster nih, nanti Google itu langsung deploy 3 seumpama teman-teman butuhnya size-nya sekian gitu, butuhnya 3 VM, 3 instance gitu. Nah, si Google ini bakal langsung deploy sendiri instance-nya. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin instance-nya berapa. Jadi dia bakal deploy sendiri, dia bakal nginstalin OS-nya sendiri, dia bakal nginstalin aplikasinya sendiri gitu. Tiba-tiba cluster-nya jadi aja gitu Kubernetes. Teman-teman tinggal pakai Kubernetes-nya, tinggal deploy apps teman-teman di Kubernetes. Jadi simple banget. Nah, geser ke kanan baru ini masuk ke serverless sebenarnya. Ranah-ranah serverless. Jadi teman-teman udah nggak config lagi servernya. Kalau di sini di compute sama hybrid ini, di IaaS sama hybrid ini, teman-teman masih harus paham infrastrukturnya, harus paham networknya kemana, harus paham berapa kebutuhan teman-teman gitu.
Kalau di Google tuh biasanya harus paham mesin type-nya apa gitu. Harus tahu memori sama CPU yang dibutuhkan gitu. Nah, geser ke kanan teman-teman udah nggak perlu tahu itu lagi. Nah, ini yang bakal kita bahas nanti itu Apps Engine. Jadi dia platform as a service. Teman-teman tinggal ngupload code. Kemudian kanannya lagi itu cloud function yang tadi sempat saya bahas bentar ya, cloud function. Jadi ini lebih serverless lagi dan ibaratnya lebih spesifik lagi. Jadi makin ke sini tuh task yang bisa dihandle tuh spesifik. Kalau di sini tuh makin general, makin ke kiri makin general. Jadi makin ke sini makin spesifik. Paling kanan itu managed service. Managed service itu benar-benar cuma task tertentu doang. Contohnya kayak BigQuery. Kalau teman-teman tahu BigQuery itu buat big data. Jadi nanti teman-teman bisa nyimpen data banyak di situ, kemudian nge-query-nya lebih simpel. Itu BigQuery. Dan itu cost-nya dihitung dari seberapa banyak teman-teman ngelakuin query, terus size query-nya, gitu. Cost-nya dihitung dari situ. Jadi semakin ke kanan tuh task-nya makin spesifik. Makin ke sini, makin general task yang bisa dilakukan. Jadi mana yang paling bagus? Jawabannya tergantung kebutuhan teman-teman gitu. Teman-teman butuhnya seperti apa? Kalau teman-teman cukup dengan satu function nih di run di cloud, kemudian teman-teman intinya cuma function itu jalan gitu, itu bisa pakai cloud function. Teman-teman pengennya install aplikasi tertentu nih yang harus custom banget, yang pengennya jalan di VM gitu, nah itu bisa di Compute Engine. Jadi intinya semuanya bagus, tergantung kebutuhan teman-teman kayak gitu. Lanjut lagi, nah ini terkait responsibility-nya. Jadi perbedaan responsibility dari masing-masing environment ya, bisa dibilang. Ketika teman-teman di on-premise, teman-teman tuh bertanggung jawab dengan semua aspek ini. Hardware teman-teman tanggung jawab. Harus tahu kapan hardware-nya itu rusak. Jadi, oh ini hardware rusak nih, harus diganti gitu. Oh hardware-nya masalah, atau biasanya paling sering hard disk ya, oh hard disk-nya ini udah ada dead sector, harus diganti gitu. Teman-teman harus ganti. Kayak gitu. Kemudian storage and encryption. Jadi teman-teman harus ngatur encryption-nya gimana. Network-nya teman-teman harus ngatur. Gimana connect ke internet, gimana masang interface-nya, kemudian masang bonding dan lain-lain gitu. Teman-teman harus paham. Audit logging teman-teman juga harus masang agent-nya, kemudian bikin monitoring service-nya dan lain-lain gitu. OS, data dan konten semuanya teman-teman yang ngatur. Jadi semuanya teman-teman harus ngatur sendiri ketika di on-premise. Kelebihannya dia fleksibel, teman-teman bisa fleksibel dalam artian teman-teman bisa nge-custom semuanya, kayak gitu. Geser ke kanan, infrastructure as service, yang contohnya tadi Compute Engine. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman cuma ngurus identity ke atas, identity, web application, deployment, dan lain-lain ke atas. Masalah OS, kemudian operation, dan lain-lain, ini udah di-handle sama providernya. Jadi, OS-nya udah ada di Google. Teman-teman tinggal milih pakai OS apa. Tinggal diklik, oh ini nanti OS-nya ke deploy seumpama Debian. PN-nya Ubuntu, ke deploy Ubuntu versi berapa. Itu tinggal milih. Yang bikin image-nya dari Google ya, teman-teman nggak perlu ngelakuin apapun. Kemudian network-nya juga udah diatur. Teman-teman tinggal bikin VPC-nya, virtual private VPC itu apa ya bacanya? Intinya virtual network-nya. Teman-teman tinggal bikin virtual network-nya. Kayak ini harus bisa connect kemana lah, dan kira-kira kayak gitu. Terus yang tinggal dipikirin, teman-teman tinggal mikirin gimana deploy-nya, gimana makainya, dan gimana aksesnya. Itu yang tinggal teman-teman pikirin. Nah, ketika masuk ke kanan, ke platform service, teman-teman ibaratnya udah nggak usah bikin identity lagi. Jadi, si identity servernya itu, teman-teman udah nggak usah mikirin lagi, karena udah di-handle sama Google. Kalau sebelumnya, teman-teman harus mikirin si VM-nya tadi, harus mikirin instance-nya tadi. Ketika geser ke kanan, teman-teman udah nggak usah mikirin lagi. Makin ke kanan, managed service, teman-teman udah bahkan nggak perlu bikin deployment-nya. Jadi deployment-nya udah nggak perlu, karena tools-nya bisa langsung dipakai. Tinggal masuk ke ke tab-nya, teman-teman tinggal klik langsung bisa dipakai managed service-nya. Kayak gitu. Jadi intinya makin ke kanan, itu teman-teman makin mudah gitu untuk makainya. Makin ke kiri, responsibility-nya makin besar. Intinya seperti itu. Oke, nah ini contohnya, salah satu contohnya. Jadi Google Apps Engine, salah satu serverless yang dipunya oleh Google. Google App Engine ini salah satu PaaS tadi ya, sempat kita singgung. Intinya si Apps Engine ini memudahkan kita untuk
deploy sama maintain aplikasi dari sisi scalability dan lain-lainnya. Jadi teman-teman tinggal mikirin gimana teman-teman develop aplikasi teman-teman. Aplikasi develop, coba di tes di lokal jalan, tinggal di develop ke apps engine ini. Kayak gitu, sesimpel kayak gitu. Teman-teman nggak usah bikin servernya, nggak usah mikirin ibaratnya VM-nya kayak gimana gitu, nggak usah mikirin. Jadi benar-benar gampang banget untuk dipakai. App Engine sendiri jenisnya ada 3. Pertama ada standard environment, yang kedua ada flexible environment, terakhir ada Google Endpoint and apa ini namanya? Google Endpoint and FGH. Jadi ini screen nggak kelihatan ke depan. Nah, jadi ada 3 ini. Cuma nanti yang bakal kita bahas cukup 2 ini doang. Yang terakhir ini sebenarnya terkait untuk APA. Jadi kita bahas 2 ini doang. Yang pertama standard engine ya. Standard engine. Jadi standard engine ini dia itu intinya ketika teman-teman deploy aplikasi teman-teman dibatasi dengan versi bahasa yang dipakai. Jadi ini ada next slide nanti. Jadi teman-teman bakal lebih harus ngikutin standar dari Google ya, dibatasin kayak code-nya versi apa, code-nya pakai apa, versi apa, itu dibatasin. Tapi deployment-nya lebih mudah, lebih simpel, dan dia butuh waktu cuma berapa detik langsung deploy si code-nya teman-teman. Dan dia bakal auto scale tergantung demand. Jadi ketika teman-teman udah di deploy, kemudian traffic-nya tinggi, otomatis dia bakal workload-nya bakal scale sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin gimana cara scale-nya. Bahkan teman-teman kan nggak tahu kan tadi memori sama CPU-nya berapa kan. Jadi dia tinggal ngikutin kebutuhan traffic-nya berapa. Dan teman-teman cuma bayar berdasarkan traffic tadi. Ketika traffic-nya tinggi ya teman-teman bayarnya banyak. Ketika traffic-nya rendah ya bayarnya dikit gitu. Kayak gitu. Dan dia ada free daily quota juga. Jadi ketika trafficnya kecil ya free nanti, dan apa namanya tadi usage based pricing. Jadi pricingnya cuma berdasarkan usage-nya tadi. Dan teman-teman untuk deploy-nya tinggal pakai SDK-nya Google. Jadi simple banget lah intinya ini. Dan dia berbasis kontainer ya. Dia basisnya berbasis kontainer. Jadi teman-teman kalau coba deploy di Docker di lokal, intinya bisa di-deploy di sini. Asal si bahasa pemrograman sama versinya sesuai. Itu untuk yang standar. Ya, ini bahasa yang di support kalau nggak salah itu cuma Java, Python, PHP sama Go. Cuma 4 ini doang yang di support. Dan versinya versi tertentu doang. Jadi versinya nggak bisa teman-teman customize ya. Harus ngikutin dari Google, ada dokumentasinya. Versinya harus berapa. Jadi harus ngikutin lah intinya standar dari mereka. Dan ketika teman-teman develop juga harus mulai baca ini dulu, jadi nggak bisa code teman-teman yang pakai langsung dimasukin ke sini, nggak bisa, harus disesuaikan dulu code-nya. Dan ada constraint-nya juga. Yang pertama itu nggak boleh nge-write ke local system, jadi teman-teman nggak ada akses untuk naruh sesuatu, code-nya itu naruh sesuatu di local file system-nya. Terus timeout-nya harus 60 detik, dan terakhir third party software installation-nya terbatas. Jadi banyak yang dibatasin lah intinya untuk standar environment ini. Ini cara deploy-nya. Jadi sebenarnya simple. Teman-teman tinggal develop di lokal laptop, nyoba di Docker, teman-teman install jalan, teman-teman tinggal pakai SDK-nya Google untuk upload ke Google gitu, ke Apps Engine-nya. Dan dia juga support pakai API yang tersedia di Google seperti Memcached, Task Queue, kemudian Schedule Task, Search, dan lain-lain gitu. Dia support. Jadi selama teman-teman punya Memcached nih di Google gitu, itu bisa pakai juga. Atau butuh PubSub nih buat logic-nya gitu, buat queuing-nya. Nah, teman-teman bisa pakai PubSub yang ada di Google juga. Kayak gitu. Jadi intinya dia support dengan dia bisa akses API yang tersedia di Google. Ini fitur-fitur di Google lah intinya. Kayak gitu. Terus next-nya flexible environment. Jadi dia lebih fleksibel lagi. Dia lebih bisa, teman-teman bisa lebih ngatur lah code-nya apa, dan teman-teman bahkan bisa masuk ke kontainernya. Kayak gitu. Jadi ini lebih fleksibel. Jadi intinya dia containers app sama, terus dia no sandbox constraint, teman-teman bisa akses resource di dalam Apps Engine-nya, bisa masuk ke dalamnya, bisa SSH bahkan, tapi sebenarnya itu nggak direkomendasiin, cuma teman-teman bisa SSH ke dalamnya. Terus runtime-nya lebih banyak, ada Node.js juga, dan versinya kalau salah lebih fleksibel juga. Terus dia bisa support any language. Jadi kita bisa pakai bahasa pemrograman yang kita mau, asal support HTTP request. Jadi lebih fleksibel lagi daripada yang standar tadi, kayak gitu.
Cuman bedanya untuk pricing-nya itu beda. Kalau yang fleksibel, yang standar tadi kan pricing-nya berdasarkan request kan. Kalau di sini nggak, nanti berdasarkan usage, berdasarkan kayak berapa lama teman up-nya gitu. Jadi si kontainer ini up-nya berapa lama gitu. Pembayarannya berdasarkan itu. Bedanya seperti itu. Nah, ini secara garis besar perbedaannya. Ya, yang jelas deploy-nya untuk standar itu lebih cepat, dia millisecond. Jadi cepat banget. Teman-teman tinggal ngupload, dia bisa langsung up. Kayak gitu. Kalau fleksibel lebih lama, dia harus nyiapin si kontainernya dulu, kemudian deploy aplikasinya, dan lain-lain. SSH Access tadi, teman-teman bisa masuk ke dalam kontainernya, terus dia bisa write ke lokal juga untuk yang fleksibel. Jadi kalau semama pengen nge-write sementara nih ke lokal file sistemnya itu bisa, tapi ephemeral, jadi cuma sementara. Dia ketika ke restart atau ada masalah atau nge-hang kan biasanya bakal di restart tuh. Nah itu si datanya bakal hilang. Itu yang local disk, yang fleksibel. Terus support third party binary, kemudian network access dia bakal bisa lebih fleksibel untuk yang flexible environment ini, sedangkan yang standar ini cuma bisa diatur sama app engine-nya. Nah ini pricing mode-nya juga yang tadi, jadi dia ada free daily usage-nya, terus habis itu dia ada automatic shutdown, jadi teman-teman kalau mau dipakai dia shutdown sendiri. Kalau yang kanan ini enggak, kayak gitu. Dan kalau nggak salah, ini tuh nggak bisa pakai background job kalau nggak salah yang standar ini. Kalau yang fleksibel ini bisa. Jadi selama teman-teman butuh di aplikasinya itu ada background job tuh, nah itu nggak bisa di standar. Kalau di fleksibel bisa, kayak gitu. Nah ini perbedaannya, teman-teman pasti bertanya-tanya tuh Sam, apa bedanya sama Kubernetes? Kalau yang tahu Kubernetes gitu ya. Jadi kan sebenarnya mirip ya intinya ya, sama-sama container based kan. Kubernetes kan juga container based dan bisa scale up juga. Jadi intinya Kubernetes itu kan tadi kan kita sebutannya hybrid ya, bukan PA. Kalau yang Apps Engine ini PAS ya. Jadi Kubernetes ini bakal lebih fleksibel intinya. Tapi kita maintain lebih banyak hal. Kita harus upgrade Kubernetes version-nya, terus kemudian harus maintain si Kubernetes deployment-nya dan lain-lain gitu. Jadi intinya Kubernetes ini kita bakal lebih nge-manage si infrastrukturnya. Sedangkan kalau yang Apps Engine standar itu kita udah makin nggak peduli dengan infrastrukturnya. Yang Apps Engine fleksibel itu di tengah-tengah, kayak gitu. Jadi intinya teman-teman harus lihat kebutuhannya di mana. Apakah teman-teman butuh, ya, ibaratnya nggak pengen maintain nih infrastrukturnya sama sekali, dan teman-teman cukup dengan ibaratnya konsen tadi itu teman-teman bisa gitu makainya. Gitu. Ya teman-teman bisa pakai yang standar. Kalau teman-teman butuh yang fleksibel atau butuh yang pengen customize banget nih, nah teman-teman bisa pakai yang Kubernetes Engine. Kayak gitu. Jadi intinya itu tergantung kebutuhan kita sampai mana, kayak gitu. Bisa langsung open mic aja. Oh ini ada yang nanya nih, yuk di Slido. Ada satu orang, malam Kak, bertanya perihal standar environment engine tadi disebutkan dalam bentuk kontainer. Untuk deploy app harus menyertakan Docker file. Oh enggak. Jadi yang teman-teman deploy itu nanti bakal image-nya kayak gitu. Jadi Docker file-nya nggak perlu teman-teman nggak perlu teman-teman simpen kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi satu lagi ya. Apakah provider menyediakan backup otomatis server, misalkan lokasi server yang dipilih mengalami gangguan seperti bencana dan lain-lain? Oh jelas, itu udah di cover sama providernya. Jadi teman-teman ketika pakai cloud itu kelebihannya ya, itu ada SLA-nya. Jadi dia bakal nyediain SLA. Ketika dia SLA-nya kurang dari yang dia berikan, kita berhak untuk komplain, bahkan berhak minta pertanggungjawaban dari mereka. Kita sering lakuin itu. Jadi semua, loh ini kok tiba-tiba down nih? Kita langsung kontak Google nih. Ini kenapa nih? Tanggung jawabannya gimana nih? Kayak gitu. Itu ada SLA-nya. Dan itu bakal otomatis di-handle sama mereka. Kita tinggal nentuin kita backup-nya tuh level apa. Jadi backup itu sebenarnya macam-macam ya levelnya. Ada level zone, ada level regional, dan ada level multi-region. Bedanya apa? Kalau level zone, itu di satu zone itu biasanya itu ada banyak data center atau ada banyak mesin. Nah itu pasti sama mereka itu ditaruh di banyak mesin. Jadi data teman-teman tuh nggak cuma disimpan satu mesin, tapi pasti di banyak mesin. Jadi ketika satu masalah, datanya masih ada, kayak gitu. Yang kedua itu di level region.
Kalau di level region, berarti dia itu ada di multiple zone. Artinya, dia ada di multiple data center. Jadi, contohnya Google nih. Google ini sebenarnya data centernya ada banyak, dan cuma di satu tempat. Dia ada 3 kalau nggak salah, zone A, B, C. Ada yang di BizNet, ada yang, saya yang dua lupa di mana. Intinya satu tuh ada di BizNet. Nah, data teman-teman itu bakal di-split ke banyak data center. Jadi nggak cuma satu data center. Ketika satu data center masalah, itu data center yang lain masih up, jadi masih aman datanya. Terakhir, berikutnya itu di level tadi level zone ya, kemudian di level region. Kalau region itu berarti beda region. Intinya, kalau di level region itu intinya beda zone. Ada zone Jakarta, ada zone Singapura gitu contohnya. Kayaknya saya di sini deh. Apa namanya, jelasinnya salah deh. Kan tadi multi region, region sama zone ya. Zone itu intinya beda data center, region itu beda negara. Jadi contohnya teman-teman punya region di apa namanya, di Jakarta gitu. Dia bakal disebar di Jakarta itu. Yang terakhir itu multi region. Multi region itu berarti teman-teman bakal disebar di beda region. Contohnya datanya itu ada di Singapura dan ada di Jakarta. Itu nanti bakal dipisah sama Google itu sendiri. Jadi teman-teman tinggal nentuin nih, mau pakai yang mana? Multi region, region, atau zone. Bedanya di mana? Bedanya di pricing. Jadi makin ke atas makin mahal. Intinya kayak gitu. Tapi yang jelas udah di-provide langsung sama Google. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke guys, ada lagi? Langsung open mic juga nggak apa-apa, silakan. Di luar materi juga boleh, kalau mau nanya terkait yang lain. Iya, DevOps. Oh, ada lagi nih. Anonymous. Apakah kita bisa tahu konfigurasi detail yang kita gunakan atau diberikan provider meski kita tidak memiliki akses untuk mengubah? Terima kasih. Konfigurasi apa tuh kira-kira contohnya? Ada ini yang nanya, nggak ada ininya ya? Nggak ada orangnya ya? Iya. Ayo, silakan ya. Anonymous. Ayo, konfigurasi apa? Serta konfigurasi detail yang digunakan atau diberikan provider meski kita tidak memiliki akses untuk mengubah. Oke, coba gue jawab ya. Itu sebenarnya tergantung dari level environment tadi yang kita pakai. Ada di slide yang mana ya? Nah, yang ini kayak gitu. Makin ke kanan, teman-teman makin nggak bisa melihat kayak gitu. Jadi managed service ini teman-teman nggak bisa tahu konfigurasinya kayak gimana pun teman-teman nggak bisa lihat, nggak bisa ngubah. Makin ke kiri, teman-teman bisa ngubah dan bisa melihat kayak gitu. Jadi tergantung yang dipakainya mana. Jadi keep in mind about that ya. Jadi kalau teman-teman pengen yang se-fleksibel mungkin, bisa diatur, bisa diubah, itu yang pakainya yang paling kiri. Kalau pengen teman-teman cuma butuh sesuatu yang spesifik dan nggak peduli sama config-nya nih, teman-teman pakai yang kanan. Kayak gitu. Ini benar-benar nggak bisa diubah config-nya. Jadi teman-teman cuma bisa pakai doang. Intinya kayak gitu. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Semoga menjawab ya. Yang kalau belum jelas tanya lagi. Oke, dari Widya Ade. Untuk engine flexible environment deploy image container sudah dilakukan dari provider ya, Kak? Udah dilakuin full sama provider. Jadi teman-teman tinggal nyiapin code-nya aja. Kayak gitu. Jadi benar-benar apa ya ibaratnya? Ya nggak usah peduli gitu. Kayak gitu. Tinggal code-nya apa, udah siap-siap di deploy aja pakai SDK-nya. Selama sorry tadi salah jawab ya. Untuk yang apa namanya, yang standar, teman-teman bahkan nggak perlu nyiapin Docker file-nya. Kayak gitu. Jadi intinya code teman-teman itu udah memenuhi constraint-nya tadi. Jadi ibaratnya udah pakai apa namanya, versinya sama, code-nya itu gitu. Teman-teman tinggal deploy aja. Pakai SDK-nya Google, pakai G-Cloud. Kayak gitu. Ada lagi dari pertanyaan? Ya harusnya ada demo ya, biar kebayang ya. Iya ya. Iya. Tapi nggak sempet bakalan. Guys, ada kayak poin apa? Jadi gue masih inget yuk dulu lu cerita sama gue kayak, ya gue lagi beresin kabel di kantor. Mungkin emang awal-awal dulu lu masih pakai yang ini ya. Iya. Jadi awal-awal dulu karena kita pakai on-prem, jadi ya apa ya, kabel itu salah satu kerjaan kita, gitu, ngerapiin kabel, nge-crimping, gitu. Rapiin kabel sampai tengah malam gue nggak ngerti lagi loh. Iya bener, itu sampai ya hardware kita urusin sih. Jadi
levelnya tuh bener-bener level sampai hardware gitu kita urusin. Nah nanti ketika udah di cloud, levelnya makin naik. Jadi teman-teman udah nggak mikirin hardware lagi. Jadi udah masuk masuk ranahnya beda lagi. Kayak gitu. Makanya DevOps itu muncul. Kayak gitu. Kalau dulu kan namanya sistem engineer ya, karena kita masih ngatur hardware gitu. Nah makin ke sini ada ibaratnya hardware tuh udah nggak kita urusin gitu. Kita lebih mikirin gimana deployment yang cepat, gimana testing yang cepat, gimana monitoring yang bagus gitu. Nah itu makanya ada DevOps kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak. Jadi itu untuk platform remote repository-nya itu yang disupport apa Kak untuk yang di tadi engine yang fleksibel sama standar? Oh semuanya support. Jadi selama pakai Git support semuanya kayak gitu. Dan apa ya deploy-nya itu kalau teman-teman mau deploy itu bukan tergantung sama repositorinya, tapi tergantung gimana cara deploy-nya kan. Contohnya teman-teman nyimpannya di GitHub nih, ya nggak? Terus untuk deploy kan biasanya teman-teman harus punya runner-nya kan, atau ibaratnya CI-nya gitu, harus punya CI-nya. Nah CI-nya itu kalau teman-teman tergantung kan ada banyak kan, ada preferensi lah. Bisa pakai Genskin, bisa pakai GitLab Runner dan lain-lain gitu. Ambil contoh kita pakai GitLab Runner. Nah di GitLab Runner itu teman-teman tinggal install, ini paling simpelnya ya, paling simpelnya. Teman-teman tinggal install Google SDK, terus dari sisi GitLab CI-nya tinggal nge-trigger si Google SDK-nya itu untuk deploy aplikasi teman-teman. Sesimpel itu. Kayak gitu. Kalau dari GitHub Action itu bisa nggak Kak? Dari apa? GitHub Action. GitHub Action. Untuk nge-trigger itu apa? Pemberitahuan ke si apps bahwa kita ada pembaruan gitu. GitHub Action ya. Itu buat CI-nya ya? Iya, CI itu bisa sih itu. Harusnya bisa sih, harusnya bisa. GitHub CI ya. Wih, belum pernah pakai gitu GitHub CI. GitHub Action ya? Iya betul, GitHub Action. Iya, kayaknya ini mirip GitLab Runner ya. Harusnya bisa. Jadi intinya kita tinggal nge-run si SDK-nya Google aja. SDK Google tuh Cloud Command ya, kayak gitu. Dapat lagi? Atau belum menjawab yang tadi? Sudah sih. Berarti di Genskin juga support ya Kak untuk SDK yang disediakan oleh Google itu. Saya beberapa code provider itu agak sedikit bermasalah untuk disambungkan sih ke si sistem kita gitu. Kalau yang Google itu aman ya. Bermasalahnya biasanya kenapa Mas? Bermasalahnya sih kadang-kadang itu mungkin kita SDK-nya itu yang agak sulit. Jadi kita udah gunakan untuk function kayak GitHub Action gitu ya. Itu ternyata SDK-nya nggak tersedia. Baru nanti tersedia di Genskin gitu ya. Di Genskin pun kita kadang-kadang nggak tinggal pakai dalam bahasa pemrograman tertentu yang harus dikompil dulu seperti itu. I see. Oke, ini kayaknya masalahnya di GitHub Action-nya kayaknya. Gue belum pernah pakai GitHub Action sih. Tapi kalau pakai GitLab Runner itu kan sebenarnya selama dia komennya bisa jalan di Linux, semuanya bisa jalan kan. Kalau GitLab Runner ya. Kalau GitLab CI belum tahu nih. Nanti coba gue cari tahu dulu deh. Oke, terima kasih Kak Wahyu. GitLab Action ya. Oke. Ya ini kemungkinan kalau itu masalahnya di GitLab Action ya sih, bukan di cloud provider-nya. Dia lebih constraint-nya banyak mungkin ya di GitLab. Iya, seperti itu. SDK-nya harusnya nggak terbuka itu. Atau masih belum disediakan. Tapi pakainya apa emang cloud-nya? Alibaba. Oh, Alibaba. Iya, Alibaba. Enggak ini sih kayaknya emang. Jadi itu kalau saya belum pakai yang itu sih untuk pas sih. Kita pakai kontainer instan sih. Jadi kita build sama push-nya nanti ke image registry baru kita masukkan ke konten instannya itu. Oh, I see. Jadi pakainya kontainer ya, Kubernetes ya, berarti. Iya, betul. I see. Ya, praktis yang paling umum sih itu sih. Jadi code-nya tinggal di-build, taruh di registry kan? Iya, tinggal tarik nanti. Betul. Nanti ketika mau deploy tinggal tarik dari registry-nya, deploy di Kubernetes-nya. Kayak gitu. Deploy-nya pakai apa? Helm berarti? Atau
langsung ini manifest? Kalau itu dibuat image-nya di Jenkins dulu sih, nanti dari Jenkins nge-push image-nya ke Docker registry, baru nanti tarik ke ECI. I see, oke. Ya itu practice yang paling general ya. Iya. Kayak gitu. Kalau kita ini boleh bisa kayaknya boleh sih. Kalau kita pakainya ini Mas, pakainya GitLab Runner sama Argo CD. Pernah tahu nggak Argo CD? Belum pernah. Argo CD itu buat nge-sync, buat CD ya, continuous deployment. Jadi itu buat nge-sync stage yang ada di manifest sama di Kubernetes. Itu nanti bakal sync. Jadi teman-teman kalau lihat di Argo CD itu kayak kelihatan, oh ini podnya jalan gitu, podnya healthy, podnya masa itu kelihatan dari Argo CD-nya. Kalau teman-teman mau deploy, bisa langsung dari Argo CD-nya. Kayak gitu. Itu kalau mau belajar ya, tambahan lagi. Siap. Terima kasih Kak. Saya juga ada sedikit masalah sih kalau udah banyak instan itu Jenkins-nya bengkak banget resource yang digunakan itu. I see. Main cari solusi yang lain untuk bisa memangkas itu. I see. Deploy-nya jadi ini ya, gede ya. Iya, apalagi yang front end itu kan dia butuh waktu lumayan dan resource lumayan untuk deploy. Ya itu bisa kalau mau coba ekspor Argo CD. Cuma Argo CD itu lebih buat ke deploy ke ini ya, ke Kubernetes ya. Yeah. Jadi bukan untuk build. Kalau build tetap mungkin lebih enak Jenkins sama GitLab Runner sih. Kalau menurut saya. Next-nya. Nah, oke. Mau nanya apakah lingkup sistem engineer dan DevOps engineer itu punya tupoksi yang sama? Tupoksi itu apa ya? Tupoksi itu apa ya? Kayak potongan gitu nggak sih? Oh, oke. Oke, sistem engineer sama DevOps itu lingkupnya sebenarnya beda ya. Kayak gitu. Kalau DevOps itu kita lebih handle mirip SRE kalau teman-teman tahu. Jadi kita lebih fokus gimana bantuin si software engineer atau tim produk untuk deploy aplikasinya atau maintain aplikasinya. Kayak gitu. Kalau di sistem engineer, teman-teman itu banyak fokusnya ke sisi OS, sisi hardware kayak gitu. Jadi lebih fokus lagi ke sisi servernya gitu, kalau sistem engineer. Kalau DevOps itu lebih fokus lagi ke arah gimana cara deploy aplikasinya. Bikin Jenkins-nya, terus bikin deployment-nya, bikin monitoring-nya, dan lain-lain. Kira-kira kayak gitu bedanya. Oke. Tugas pokok dan fungsi tupoksi. Oh, tupoksi. Sungguh mustahil, aku baru tahu loh ada. Ya, baru tahu juga. Pernah main kita. Oke, saya menjawab ya. Beda jadi ya. Sistem engineer sama DevOps. Oke. Guys, ini ada 2 pertanyaan terakhir, tapi meanwhile kita jawab 2 pertanyaan terakhir, teman-teman minta tolong untuk feedback-nya ya, teman-teman. Sambil kasih kita feedback, apa yang perlu kita improve, apa yang mau dibahas lagi next-nya gitu ya, let us know. Link-nya ada di chat box. Thank you, Salsa. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak Wahyu, gimana sih taunya sebuah app store itu perlu migrasi ke cloud? Apa lebih baik dari awal development sudah diarahkan ke cloud? Targetnya worldwide. Oke. Wah, ini spesifik banget pertanyaannya ya. Jadi konsultan. Jadi konsultan. Lumayan nih. Jadi, apakah perlu dimigrasi ke cloud? Itu intinya lihat dari kapasitas tim. Itu yang pertama. Kalau teman-teman punya tim yang dia itu bisa handle data center dan jago gitu, itu nggak masalah. Karena secara cost sebenarnya, overall cost ya, kalau dia pinter manage ya sebenarnya lebih murah on-prem. Kayak gitu. Kan kalau di cloud kan teman-teman harus bayar orang yang ngurus cloud-nya lah ibaratnya gitu kan. Jadi kalau masalah tadi itu balik ke tim yang handle kayak gitu. Kalau timnya benar-benar jago, bisa manage, bisa tahu ngepredik secara hardware gitu, itu dia jago gitu, itu nggak masalah. Cuman kalau ketika timnya itu nggak bisa, dan ya biasanya itu ketahuan dari sering down lah. Kalau dia sering down, berarti udah waktunya pindah ke cloud kayak gitu. Jadi teman-teman nih ternyata sering down nih, sering sebulan sekali gitu down gitu sistemnya, kayak teman-teman punya server di bare metal gitu, diinstal di bare metalnya sering masalah.
Nah, better teman-teman pindah ke cloud. Terus apakah dari awal mending di cloud? Sebenarnya jawabannya iya. Jadi kalau saya pribadi sih emang dari awal mending di cloud langsung, karena maintain-nya lebih simpel. Dan teman-teman lebih butuh, kalau teman-teman secara ini ya, secara owner bisnisnya ya, teman-teman butuh lebih sedikit tim. Kayak gitu. Jadi timnya lebih sedikit, lebih kayak, oh tinggal product engineer sama DevOps pun nggak perlu gede gitu timnya. Jadi enak kalau di cloud. Bahkan kalau ternyata, ini goals kita juga ya, goals di Bukalapak juga, kita pengennya nyatuin software engineer dengan DevOps engineer. Jadi udah nggak ada DevOps lagi gitu. Jadi harapannya itu software engineer juga paham gitu cara DevOps, dan DevOps bisa ngoding juga gitu. Kedepannya pengennya kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, ya berarti enak dong gitu. Nah, secara bisnis, gue sebagai business owner nih sama Mama, berarti tinggal perlu software engineer aja gitu. Karena deploymentnya gampang. Kayak gitu. Di kita pun ketika kita bikin sebuah sistem deployment, kita sebisa mungkin memudahkan si software engineer untuk pakainya. Jadi mereka ketika deploy aplikasi udah nggak perlu tektokan sama kita, tinggal next aja gitu. Kayak gitu. Kita kerja kalau ada error gitu. Kayak gitu kira-kira. Itu goalsnya. Oke, menjawab nggak ya kira-kira? Oke, di next aja kalau nggak menjawab, nanti di follow up lagi nih. Oke, lanjut aja ya kalau kayak gitu ya. Untuk image selain Docker bisa pakai apa lagi Kak? Dan untuk versioning untuk setiap version image harus di-deploy ulang image-nya. Iya. Untuk image selain Docker sebenarnya image itu general ya. Kalau kita ngomong image ya. Image itu ya, image Docker itu ya sebenarnya sama untuk image-image yang lain gitu. Jadi Docker itu jenis kontainernya kan. Gitu. Kontainer sendiri itu ada banyak providernya. Ada kontainer D, ada Docker gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nyebut image itu bisa untuk semua teknologi tadi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya semua image bisa kayak gitu. Untuk versioningnya apakah perlu deployment? Iya, perlu deployment ulang untuk kita nge-build versi baru. Jadi image-nya harus di-build lagi. Kayak gitu. Lanjut lagi. Kalau ingin switch career menjadi DevOps dari background IT support, bagaimana Mas? Tahu saya DevOps background-nya dari programmer. Oke, bisa banget. Tim saya banyak yang dari IT support. Jadi kita training. Paling gampang teman-teman pertama belajar Kubernetes dulu. Teman-teman belajar Kubernetes. Jadi belajar Kubernetes itu apa, gimana cara makainya. Bagus lagi kalau teman-teman bisa dapat sertifikasinya, namanya CKA kan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar CI/CD. Belajar Terraform, belajar ya yang paling sering dipakai Terraform sebenarnya. Terus belajar GitLab Runner, belajar Jenkins. Terus habis itu sebenarnya cukup 2 itu dulu, habis itu coba hands-on. Kayak gitu. Biasanya kalau dilihat orang-orang tuh 2 itu sih, Kubernetes sama CI/CD. Gitu kira-kira. Jadi bisa banget switch itu, asal mau belajar ya, Oke, terakhir yuk. Kak Wahyu, dijelasin sedikit nggak terkait DevOps practice? Boleh. Tadi di slide awal ada outline. Oke, DevOps practice. Ya kalau tujuan mungkin teman-teman udah tahu ya. Kita lihat. Jadi slide-nya sebenarnya lumayan banyak. Nah, kita mulai dari sini dulu aja secara model gitu. Sebenarnya DevOps itu ngapain sih gitu. Intinya DevOps itu yang nge-build, yang deliver dari company kita, code yang ada di company kita, dari software engineer ke customer, kayak gitu. Semuanya kita yang handle, kayak gitu. Termasuk gimana kita nampilinnya, gimana security-nya, gimana intinya dalam aplikasi itu banyak hal yang terjadi. Teman-teman harus, kalau teman-teman tahu ada CDN, ada WAF dan lain-lain. Nah itu kita yang handle semua. Jadi nge-deliver dari company kita ke customer. Delivernya gimana? Ya pertama dari build, test, kemudian rilis ya. Rilis ini deploy ke, ambil contoh ke Kubernetes, kita deploy. Nah, apakah udah berhenti sampai situ? Jawabannya enggak. Kita harus monitoring, kayak gitu. Monitoring nih, harus punya sistem monitoring untuk melihat aplikasi kita tuh jalannya kayak gimana. Kita lihat statusnya, kita tahu statusnya, kita tahu loginya, kita tahu matriksnya, kita bikin alerting juga, kayak gitu. Secara garis besar, biasanya tuh kayak gini. Jadi, DevOps engineer, developer nih, dia punya code, dia masukin ke source control, ke kanannya kan, masukin ke source control, bisa GitHub, bisa GitLab, kemudian dia nge-trigger, ada sistem continuous integration, yang tadi sempat kita bahas ya, Jenkins, GitLab Runner gitu, ada sistem yang ada di situ. Sistem di situ, dia ngatur rilisnya,
kayak gitu. Nah, kalau di sini kan ada orang lagi yang ngatur kan opsinya ini kan. Kalau di kita sebisa mungkin yang ngatur juga dari sisi developer. Jadi dia tahu gitu harus ngapain gitu. Dan semuanya udah otomatis, jadi nggak perlu diatur lagi. Jadi yang ke deploy di development itu udah pasti cuma untuk develop. Kemudian ketika dia mau di QA sama tim QA, tinggal klik ke QA kayak gitu. Ketika dia mau deploy di staging, tinggal develop staging kayak gitu. Kemudian ketika udah oke nih, tinggal masukin ke production kayak gitu. Jadi kita sebisa mungkin semua ini itu software engineer tinggal klik-klik aja. Kita yang bikin sistemnya tapi kayak gitu. Jadi DevOps itu intinya kerja bareng-bareng antara si bagian DevOps engineer tadi sama software engineer kayak gitu untuk memudahkan deployment-nya tadi kayak gitu. Nah, untuk benefitnya kayaknya teman-teman udah pada tahu lah ya, ada banyak speed, rapid delivery, reliability, skalanya cepat, terus bisa improve collaboration, dari sisi security juga bagus gitu. Nah, sekarang terkait praktisnya. Nah, praktisnya pertama continuous integration. Jadi, gimana caranya teman-teman itu make sure bahwa code itu tuh ketika di-build bisa langsung dites, ketika teman-teman coding, di-push, bisa langsung di-build, bisa langsung dites. Itu continuous integration. Kemudian, intinya biar bisa cepat gitu, masuk jadi si image-nya tadi. Kemudian masuk ke continuous delivery. Jadi dari image tadi, gimana image tadi itu bisa di-deploy gitu. Bisa di-deploy ke environment production teman-teman. Itu continuous delivery. Jadi CI sama CD kan. CI itu untuk build intinya, CD itu untuk deploy. Continuous delivery. Terus kemudian salah satu praktisnya lagi pakai microservices. Sebisa mungkin kita pakai microservices. Kenapa? Karena ketika kita pakai monolith itu maintain-nya bakal berat. Karena semuanya kan ada di satu server kan. Kayak gitu. Cuma apakah monolith itu buruk? Jawabannya enggak, tergantung apa namanya? Tergantung kebutuhan. Kalau emang butuhnya monolith dan aplikasinya skopnya kecil, better pakai monolith. Tapi ketika aplikasinya besar, banyak microweb, banyak API yang harus diurus, better pakai microservices. Kayak gitu. Terus next-nya infrastructure as a code. Jadi infrastruktur yang kita punya tadi, yang kita ada di Google tadi, kita kan ngomongin banyak kan tadi, mau ngomongin Kubernetes, mau ngomongin Apps Engine, ngomongin Compute Engine, gitu, ngomongin VM, itu semuanya itu harus kita taruh ke code, kayak gitu. Kita harus jadiin code. Jadi ketika terjadi masalah, kita tinggal rerun code-nya tadi, kayak gitu. Atau sesimpel kita mau hapus nih satu production gitu, kita deploy-nya tinggal 15 menit jadi gitu, atau 5 menit langsung ke deploy semua. Kayak gitu, itu goals-nya. Jadi mindset teman-teman tuh harus infrastructure as a code. Jadi semuanya harus sebisa mungkin ada code-nya. Nah, tools-nya apa? Tools-nya ada banyak, teman-teman. Yang paling populer sih kalau menurut saya itu Terraform. Jadi semuanya ada Terraform-nya. Ketika teman-teman butuh tinggal di-deploy. Kayak gitu. Jadi kalau di kita, ketika kita mau deploy resource, kita nggak boleh manual. Bahkan DevOps engineer sendiri, aksesnya dibatasin ke cloud-nya. Kayak gitu. Jadi kebanyakan sih kita cuma bisa view. Kebanyakan cuma bisa view. Atau, ya view sih kebanyakan. Untuk delete sama create itu kadang kita dibatasi. Itu yang batasi kita sendiri. Kenapa? Untuk mempersempit possibility dari tim kita untuk langsung create manual. Kayak gitu. Soalnya kalau create manual kan nanti ada perbedaan. Kita nggak tahu nih siapa yang bikin. Kita nggak tahu dia bikinnya bener atau enggak, sesuai standar kita atau enggak gitu. Jadi sebisa mungkin semuanya itu ada di code. Nanti yang punya akses itu CI/CD yang handle code-nya ini. Kayak gitu. Jadi ada CI juga untuk handle si infrastructure as a code-nya. Jadi teman-teman punya Terraform buat environment teman-teman di Google. Nah, itu ada sistem sendiri untuk deploy ngerun si infrastructure as a code itu tadi. Nah, yang punya akses semuanya itu si tools-nya tadi itu. Kayak gitu. Jadi secara engineer kita nggak punya akses sama sekali. Kayak gitu kira-kira. Next-nya, monitoring and logging. Jadi ini selalu di-highlight. Jadi sebisa mungkin semua sistem itu punya monitoring dan loggingnya. Minimal monitoringnya. Kalau kita nggak butuh loggingnya, it's okay. Karena logging itu sebenarnya sometimes quite pricey ya. Jadi sometimes mahal gitu. Karena kita harus simpen lognya gitu. Tapi ketika teman-teman nanti masuk ke sistem yang sensitif,
sesimpel untuk investment, sistem untuk yang butuh teman-teman bikin apps nih, terus ada syarat harus di-approve sama OJK gitu. Nah, logging ini penting banget. Biasanya mereka mensyaratkan ada loggingnya, minimal 7 bulan. Kayak gitu. Nah, itu kita harus ngatur juga seberapa spesifik loggingnya gitu. Kadang kita harus diskusi sama software engineer-nya. Nggak semuanya harus di-log gitu. Yang penting-penting aja yang di-logging gitu. Nggak semua event harus di-logging. Ketika ada error, ketika ada warning aja, yang info nggak perlu di-logging. Kira-kira kayak gitu. Jadi severity-nya harus kita atur juga. Kalau monitoring sebenarnya bebas. Jadi karena ini biasanya monitoring itu pakai matrix, jadi matrix itu cuma angka-angka. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu banyak syarat. Intinya semuanya harus ada monitoring. Kayak gitu. Terakhir communication and collaboration. Jadi gimana teman-teman itu pakai tools untuk communication and collaboration. Ini toolsnya banyak. Kalau yang sering dipakai itu biasanya Jira. Jadi untuk ngatur task, bikin Kanban board dan lain-lain. Kayak gitu kira-kira. Nah, terakhir toolsnya. Nah, toolsnya itu banyak banget. Yang tadi sempat kita bahas ya. Jadi alurnya seperti ini sebenarnya. Ini kebanyakan proses tuh ngikutin ini. Jadi ketika mulainya dari plan, toolsnya ada banyak. Kalau yang paling sering dipakai itu Confluence biasanya di sini. Tapi Confluence nggak ada ya. Untuk planning biasanya pakai Confluence. Kemudian nanti ketika nge-build itu bisa pakai GitLab, pakai Git, pakai Docker, pakai Kubernetes. Jadi gimana nge-build aplikasi teman-teman jadi image kayak gitu. Itu build, terusnya ada banyak banget di sini. Terus ada continuous integration, gimana teman-teman ngedeploy nge-push si aplikasinya tadi, si image-nya tadi. Itu terusnya juga ada banyak, ada Genskin, Circle CI. Kalau saya biasanya tetap pakai GitLab Runner, karena sama-sama pakai GitLab. Terus deploy ke environment-nya. Ini biasanya dari sisi provider cloud-nya, ada Google Platform, ada Azure, dan lain-lain, ada banyak banget. Terus operate itu gimana teman-teman dapat feedback dari aplikasinya. Ini ada banyak di sini, ada Dynatrace, terus ada New Relic, ada Datadog gitu. Biasanya kita pakai Datadog. Datadog itu buat dapat metrik tadi, dapat monitoringnya, Datadog namanya. Terus habis itu continuous feedback, gimana dapat feedback dari sistem tadi, dari monitoring yang kita punya tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Yang plan itu bisa pakai Jira, build bisa pakai Docker, Kubernetes, bisa pakai Git, GitLab, GitHub, ada banyak. Terus continuous integration biasanya pakai GitLab kalau saya. Untuk deploy biasanya pakai Ansible atau Terraform, itu bisa juga. Ya, Ansible sih kalau masih di on-prem dulu. Terus terakhir continuous integration. Ini bukan terakhir, wait, sorry. Ini beda ya slide-nya. Ya tadi sih, intinya kalau build itu ada Docker, Kubernetes, dan ini. Continuous integration ada GitLab. Deploy itu kita bisa pakai Ansible sama GitLab. Terakhir continuous integration bisa pakai GitLab. Ya kira-kira slide-nya kayak gitu sih, untuk yang DevOps practice. Oke, kalau gitu thank you so much Wahyu untuk waktunya hari ini. Terima kasih untuk sharingnya, yuk. Oke. Ya intinya kalau saya boleh bilang tools di DevOps itu banyak banget. Jadi kalau teman-teman ya kita juga kadang tuh overwhelming sama tools yang ada. Karena kan berubah-berubah. Jadi kalau mau belajar ya harus nyoba-nyoba toolsnya, terus habis itu fitur-fitur yang ada di masing-masing cloud provider juga banyak banget kan, harus nyoba-nyoba kayak gitu sih, harus nyoba-nyoba. Dan mungkin kalau next trainingnya bisa lebih spesifik aja gitu. Jadi kita belajar sesuatu yang lebih spesifik biar mungkin bisa lebih kebayang ya. Kalau ini kan global banget ya, terlalu high level ya mungkin ya. Ya teman-teman pengen lebih detail kan. Iya, emang harus ada episode berikutnya yuk kayaknya yuk ya. Ini aduh. Siap. Kayak gitu. Oke, guys, thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Again, thank you Wahyu buat waktunya. Sampai bertemu di event kita berikutnya ya teman-teman. Thank you so much. Bye. Selamat beristirahat guys. Thank you. Bye-bye. Makasih Kak.